5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, yaitu tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan di tema 2 sebelumnya. Kemarin tema di pembelajaran 2 ada yang belum Bapak sampaikan. Jadi, hari ini kita akan masuk di halaman 33 ya, yaitu mempelajari tentang keragaman produk perekonomian ya. Berbicara tentang keberagaman berarti di sini kita akan mempelajari apa-apa aja yang terdapat sumber perekonomian atau sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia ya. Nah, perhatikan peta persebaran sumber daya alam ya. Jadi ini adalah peta persebaran sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Coba diperhatikan dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga ke Papua ya. Hampir semua, kalau kita perhatikan dalam peta, itu ada sumber daya alam yang begitu banyak ya, seperti beragam dari ujung Banda Aceh hingga ujung Papua ya. Jadi kita harus mensyukuri dan harus bersyukur seperti itu, bersyukur karena kita hidup, karena kita dilahirkan di mana terdapat banyak kekayaan yang tersimpan di bangsa ini atau di Indonesia seperti itu ya. Nah, bisa diperhatikan di peta. Nah, ada beberapa begitu banyak keragaman sumber daya alam kita ya. Jadi kekayaan alam di Indonesia sangat beragam sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia ya. Jadi kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Itu sudah jelas ya. Sebagai contoh, masyarakat pedesaan akan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perkebunan ya. Contohnya menanam padi, jagung, palawija, dan buah-buahan dan sayur merupakan hasil kegiatan masyarakat di pedesaan. Bagaimana dengan yang tinggal di daerah kota ya, pastinya lebih kebanyakan bekerja sebagai karyawan, sebagai buruh, sebagai karyawan perusahaan, pabrik, dan lain sebagainya ya. Jadi berbeda, jadi disesuaikan dengan tempat dia berada seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk berbagai kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah pertanian. Makanya kita dikenal sebagai negara agraris ya. Dimana kita di Indonesia itu lebih banyak sebagai bertani atau menanam padi seperti itu ya. Kemudian yang kedua pastinya tidak kalah juga, itu adalah perkebunan ya. Perkebunan kita sangat luas, makanya itu menjadi sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia khususnya seperti itu ya. Kemudian perikanan ya, karena kita dikenal dengan negara kepulauan, negara yang kaya akan sumber daya alam laut, makanya banyak juga masyarakat kita bekerja sebagai nelayan seperti itu ya. Kemudian yang keempat, peternak ya. Pastinya tidak kalah juga bahwasanya di Indonesia itu terkenal dengan peternakan, baik itu sapi, kambing, ya, dan lain sebagainya seperti itu ya. Kemudian yang keempat itu adalah perindustrian ya, di mana Indonesia juga dikenal dengan beragamnya perindustrian yang ada di bangsa ini seperti itu ya. Contohnya kayak pembuatan tas, pembuatan baju, kemudian sepatu, dan lain sebagainya, masih banyak ya perindustrian ya. Kemudian yang terakhir adalah pertambangan ya. Indonesia juga dikenal dengan
pertambangan ya, baik itu pertambangan batu bara, pertambangan emas, pertambangan nikel, timah, kemudian dan lain sebagainya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya kita akan masuk di kegiatan ekonomi ya. Jadi ini bisa diperhatikan di bukunya ya. Di situ ada contoh tabel ya. Nanti kalian akan menuliskan kegiatan ekonominya apa, kemudian pelaku kegiatannya siapa, kemudian hasil dari kegiatan itu nanti bisa dilihat di halaman 38 ya. Jadi contohnya kegiatan ekonomi itu adalah pertanian, pelaku kegiatan siapa? Petani dan warga pedesaan atau yang tinggal di daerah yang ada banyak sawahnya seperti itu ya. Jadi hasil kegiatannya apa? Hasil dari hasil yang dihasilkan dari petani adalah apa? Pastinya padi atau beras seperti itu ya, kemudian jagung, kemudian bawang dan lain sebagainya seperti itu. Itu untuk kegiatan ekonomi pertanian. Nanti akan anak-anak lanjutkan yang nomor 1 sampai 5. Misalkan kegiatan ekonomi nelayan apa, kemudian perindustrian apa, kemudian apalagi pertambangan apa, siapa pelakunya dan hasil kegiatannya apa seperti itu. Nanti anak-anak yang akan melanjutkan seperti itu ya. Nah, kita akan masuk di pembelajaran 3 ya. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, kita harus tahu dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita belajar tentang sifat-sifat magnet ya. Kemudian yang kedua, belajar tentang formulir atau bagaimana cara mengisi formulir yang benar seperti itu ya. Baik, yang pertama kita akan masuk di materi berikutnya yaitu ya tentang magnet ya. Jadi perhatikan di bukunya ya. Pada suatu pagi di perpustakaan, Faiz membaca buku IPA ya. Faiz mendapat tugas dari ibu guru untuk mencari informasi tentang magnet ya. Ia kemudian membaca buku tentang magnet dan menemukan berbagai informasi tentang magnet. Faiz membaca dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan ketelitian ya. Perhatikan contoh atau cenderamata yang terbuat dari magnet di bawah ini ya. Yang ada di bukunya halaman 41 ya. Di situ ada gambar Singapura, kemudian Malaysia, kemudian Thailand. Jadi itu berbagai contoh cenderamata yang terbuat dari magnet ya. Begitu unik seperti itu ya. Ada lagi yang di bukunya tuh Cambodia Angkor ya, atau ada satunya lagi apa itu? Mesjeng ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk di sifat-sifat magnet secara umum ya. Ini sifat-sifat magnet secara umum. Sebelumnya kita sudah belajar tentang magnet, apa itu magnet, kemudian magnet itu ditemukan di mana ya, manfaat magnet apa, kemudian pembagian magnet itu berapa gitu ya. Ada sifat yang magnetis, magnet yang non magnetis ya, itu kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi yang pertama sifat magnet yaitu magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Jelas ya. Tidak semua magnet itu bisa menarik benda-benda yang ada di sekitarnya, akan tetapi hanya benda-benda tertentu saja. Contohnya apa? Besi, baja, nikel, dan kobalt ya, atau bahan-bahan yang terbuat dari besi seperti itu ya. Kemudian sementara benda yang tidak dapat ditarik magnet, contohnya kayu, kain, plastik, dan kaca, dan masih banyak lagi ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, magnet memiliki dua kutub ya, yaitu kutub utara dan kutub selatan yang disimbolkan atau disingkat. Utara disingkat U dan selatan disingkat dengan S ya. Kemudian yang ketiga, gaya tarik magnet terkuat berada pada kutub-kutubnya. Artinya gaya tarik magnetnya itu yang terkuat itu pada kutub-kutubnya, baik itu kutub utara maupun kutub selatan. Bisa diperhatikan di bukunya ya, yang ada di PPT seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat, jika kedua kutub magnet yang sama didekatkan maka akan tolak-menolak. Ya, jelas ya. Sebelumnya Bapak sudah jelaskan ini. Sedangkan jika dua kutub magnet berlainan atau berlawanan didekatkan maka akan tarik-menarik. Itu yang perlu kita harus pahami. Jadi, ketika didekatkan yang sama, maka akan tolak-menolak. Begitu sebaliknya, seperti itu. Kemudian yang kelima, gaya magnet dapat menembus penghalang ya. Jadi ada beberapa
benda-benda tuh bisa tembus oleh. Nah, selanjutnya kita akan masuk di ayo mencoba ya. Nanti untuk membuktikan gaya magnet dapat menembus benda, lakukan aktivitas berikut ya. Jadi ada aktivitas kita nanti yang mungkin bisa anak-anak coba di rumah. Nanti kalau misalkan tidak ada magnetnya, nanti akan kita coba di sekolah pada saat pembelajaran tatap muka ya. Jadi tujuannya apa? Membuktikan bahwa gaya magnet dapat menembus benda tertentu ya. Jadi tidak semua magnet itu bisa menembus benda ya, tidak semua, hanya beberapa benda saja ya. Jadi alat dan bahan ya, magnet batang, kertas, kaca, triplek, papan kayu, dan jarum ya. Nanti cara kerjanya bisa diperhatikan di bukunya dan dibaca seperti itu ya. Nanti akan kita coba seperti itu. Kita akan membuktikan bahwasanya benar enggak magnet itu dapat menembus benda seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk. Nah, bacalah teks ekstrakurikuler sains yang ada di buku siswa ya. Kerjakan latihan berikut. Nanti anak-anak kerjakan latihannya. Jadi yang pertama, isi formulir daftar riwayat hidup berikut sesuai dengan data pribadi kalian. Kerjakan di buku tulismu ya. Nanti ini jadi pekerjaan anak di rumah ya. Bagaimana penulisan daftar riwayat hidup yang benar ya. Jadi bisa diperhatikan format-format yang ada di bukunya maupun yang ada di PPT ya, seperti itu. Nah, jadi yang kedua, ubahlah daftar riwayat hidup yang telah kalian buat ke bentuk cerita atau narasi. Jadi nanti di sini anak-anak setelah sudah membuat daftar riwayat hidup, nanti kalian coba kalian buat dalam bentuk cerita. Jadi misalkan nama saya adalah Budi. Kemudian tempat tanggal lahir saya di Bandung, tanggal sekian-sekian, jenis kelamin laki-laki, perempuan, nama ayah saya ini, nama ibu saya ini, pendidikan saya saat ini SD, kemudian kegemaran saya. Apa kegemarannya anak-anak apa, kemudian alamatnya anak-anak dituliskan dengan secara lengkap ya. Jadi dibuat dalam bentuk narasi atau dalam bentuk paragraf seperti itu ya. Nah, kemudian di pembelajaran 4 kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Jadi kita mengulang lagi tentang kegiatan ekonomi atau mempelajari tentang formulir ya. Jadi bisa diperhatikan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, itu sudah jelas ya, dan tersebar di seluruh Nusantara. Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda, tergantung kondisi lingkungan yang ada di daerah masing-masing. Sehingga kegiatan ekonomi masyarakat tempat pun menyesuaikan dengan sumber daya alam yang ada. Artinya daerah yang pertanian pastinya bercocok tanam, di pantai atau di dekat pesisir pantai pastinya bekerja sebagai nelayan, di pegunungan itu berkebun, seperti itu. Di perkotaan pekerjaan seperti apa? Ada yang jaga toko, ada yang bekerja sebagai karyawan, ada sebagai guru, polisi, dan lain sebagainya. Jadi dia menyesuaikan kegiatan perekonomiannya sesuai dengan kondisi di lingkungan masing-masing ya, seperti itu ya. Nah, ini contoh-contoh gambar ya. Kegiatan ekonomi ada berbagai macam jenis-jenis makanan seperti itu ya, yang dapat diperjualbelikan seperti itu. Kemudian yang berikutnya nanti ini sebagai contoh aja ya. Nanti kalau memang ada waktu kita coba melakukan wawancara kepada pemilik usaha kecil yang ada di sekitar tempat tinggalmu atau yang berada di dekat rumahmu seperti itu ya. Cari tahu informasi bagaimana pemilik usaha tersebut menjalankan usahanya dan sikap apa saja yang mereka terapkan dalam menjalankan usaha ya. Nama pemilik usaha siapa, jenis usahanya seperti apa, apakah dia sebagai penjual makanan kah, penjual gorengan kah, penjual pakaian kah, itu tergantung jenis usahanya apa ya. Kemudian cara mengelola usaha. Jadi nanti bisa anak-anak tanyakan bagaimana cara yang pemilik usaha itu mengelola usahanya ya. Seperti itu ya. Nah, itu ada beberapa pertanyaan di bawah ini yang harus kalian pahami atau kalian anak-anak kerjakan seperti itu ya. Ada 5 poin ya, bisa diperhatikan juga di bukunya ya. Di halaman 53 ya.
Itu ada di situ. Nah, kemudian yang berikutnya ini perhatikan contoh formulir berikut ya. Formulir ini adalah kartu pendaftaran anggota perpustakaan rumah belajar Ananda. Jadi ini formulirnya, ini formatnya, ini contoh-contohnya seperti itu ya. Nanti bisa ditulis sendiri atau dibuat sendiri seperti itu ya. Nah, di situ ada ayo berlatih, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Jadi mengapa setiap anggota perpustakaan harus memiliki kartu anggota ya? Pastinya supaya supaya anak-anak atau siapa yang mendaftar itu lebih gampang, lebih mudah untuk melakukan meminjam buku atau pengambilan buku seperti itu ya. Itu adalah sebagai administrasi seperti itu. Nah, baik, itu tadi pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran hari ini terkait tentang keberagaman perekonomian, belajar tentang formulir, ada formulir riwayat hidup, ada kartu keanggotaan seperti itu ya. Jadi nanti anak-anak bisa dipelajari lagi di rumah. Apabila ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan langsung ya. Baik, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan anak-anak bisa memahami dengan baik. Jangan lupa untuk belajar terus seperti itu. Belajar terus supaya materi yang disampaikan ini tidak hanya sebatas yang Bapak sampaikan saja kan, tetapi anak-anak bisa kembangkan sendiri di rumah seperti itu ya. Baik, selamat pagi dan salam sehat.